pagi. Kita lanjutkan membahas materi terakhir, bagian kedua. Saya beri identitas 8B gitu ya. Oke, kemarin di 8A kita sudah membahas desentralisasi, kemudian penilaian kinerja ya, baik dengan RI maupun ROI. Sekarang kita masuk ke topik terakhir, yaitu penentuan harga transfer. Yang dimaksud penentuan harga transfer itu adalah penentuan harga jika antar divisi bertransaksi. Nah, memang mereka bertransaksi beneran gitu ya. Yang satu sebagai penjual, yang satu sebagai pembeli. Jadi mereka seolah-olah ya bertransaksi sama dengan kalau mereka bertransaksi dengan pihak luar. Nah, dari sudut pandang perusahaan, karena mereka sama-sama dalam satu lingkup perusahaan, dari sudut pandang perusahaan, transaksi yang mereka lakukan itu ya sebetulnya tidak lebih dari sekedar transfer. Maka penentuan harga transaksi itu dikenal dengan istilah transfer pricing. Ya, nah ini ada penjelasan latar belakang gitu ya. Nah, mengapa meskipun transfer lalu mereka melaksanakan sungguh-sungguh? Karena dari sisi penjual, mereka kan ingin harga tertinggi. Kalau harganya tinggi, labanya tinggi, sehingga nanti kalau laba tinggi itu digunakan untuk ngitung ROI, ROI-nya juga tinggi. Nah, ini keegoisan yang ditimbulkan dari penggunaan ROI mulai kelihatan di sini, ya kan? Nah, kemudian dari sisi divisi pembeli. Divisi pembeli ini nanti membeli barang tidak langsung dijual. Jadi barang yang dibeli dari divisi penjual nanti akan merupakan bahan baku ya. Itu nanti akan diproses lagi menjadi produk final. Nah, dia ingin harga terendah. Karena kalau harganya rendah, berarti biayanya rendah, nanti ongkos produksi total juga akan rendah. Kalau ongkos produksi total rendah, ya, maka nanti ketika dijual, keuntungannya akan tinggi. Keuntungan tinggi, ROI-nya juga akan tinggi. Nah, jadi dua divisi ini punya kepentingan yang berlawanan atau conflict of interest. Nah, kepentingan yang berlawanan ini kalau tidak ditangani secara baik, itu bisa-bisa nanti mereka bersikeras, saya harganya sekian, sehingga tidak ada transaksi. Nah, kalau transaksi gagal antar divisi, maka nanti yang dirugikan adalah perusahaan. Ya, karena keuntungan-keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh mereka, itu nanti sebagian justru dinikmati oleh pihak luar perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan nanti harus mempunyai sebuah instrumen ya, yang memastikan bahwa transaksi itu terjadi. Mengapa harus ada instrumen? Karena campur tangan top manajemen ini tidak boleh dilakukan. Ya. Karena kalau dilakukan maka semua manfaat desentralisasi itu menjadi hilang. Padahal tadi kita akan lihat manfaat desentralisasi atau keuntungan desentralisasi itu kan banyak dan sangat bagus manfaatnya. Ya. Jadi untuk menghindari campur tangan manajemen nanti harus ada instrumen. Nah, kita akan diskusikan itu ya. Nah, ini penjelasan mengenai latar belakangnya nanti silakan saudara baca sendiri ya. Mengapa ada transfer pricing dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini tadi sudah ya. Divisi penjual, divisi pembeli masing-masing punya kepentingan yang berlawanan gitu ya. Pembeli ingin harga terendah, penjual ingin harga yang tinggi dan seterusnya. Ya. Ini tadi penjelasan mengenai conflict of interest ya. Kemudian ini dampaknya ya. Dampaknya
keuntungan nanti sebagian dinikmati oleh pihak luar, manajemen tidak boleh campur tangan, ini penjelasannya di sini. Oke, nah kemudian instrumen yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan ini disebut dengan pendekatan biaya kesempatan atau opportunity cost approach, OCA gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara kerja OCA? OCA ini nanti menetapkan harga transfer maksimum dan harga minimum. Ya, harga minimum itu adalah batas bawah bagi divisi penjual. Artinya nanti harganya tidak boleh di bawah batas itu. Kalau di bawah, maka di bawah batas itu penjual rugi. Nanti ada juga harga maksimum. Itu sekaligus menjadi batas atas. Jadi harganya tidak boleh di atas batas itu. Kalau di atas batas itu nanti yang dirugikan adalah pembeli. Ya, nah kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi misalnya harga maksimum 100.000, harga minimum 80.000, maka harga transfer nanti harus di antara rentang ini. Ya, bisa pas 100, bisa pas 80, bisa di antara dua ini. Tapi yang jelas tidak boleh di atas, tidak boleh di bawah. Ya. Nah, kalau masih di rentang ini, batas atas, batas bawah, maksimum minimum, maka dijamin tidak ada satupun divisi yang dirugikan. Dua-duanya tidak dirugikan. Transaksi internal harus terjadi. Nah, kalau harganya pas 100.000 ini, maka ada selisih 20.000, itu merupakan keuntungan yang dinikmati oleh divisi penjual. Ya. Kalau harganya, tapi di sisi lain divisi pembeli keuntungannya tidak bertambah ya, 0 gitu. Di sisi lain kalau harganya 80.000, selisih 20.000 ini merupakan keuntungan bagi pembeli. Penjual tidak rugi, ya. Penjual tidak rugi. Nah, jadi ada 20.000 yang diperbutkan ini. Nah, tergantung nanti mereka bernegosiasi seperti apa. Kalau misalnya setelah negosiasi harganya 85. Nah, 85 ini berarti nanti yang 15 dinikmati oleh pembeli, yang 5 dinikmati oleh penjual. Ya, jadi ini mekanisme yang memang sangat bagus untuk mengatasi persoalan konflik of interest tadi. Ya. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Dengan demikian, maka harga transfer harus lebih besar sama dengan 80 atau lebih kecil sama dengan 100. Ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kalau harga transfer sama dengan 80.000? Ya. Divisi penjual labanya 0, divisi pembeli tambahan labanya 20. Nah, kalau dijumlahkan itu namanya total laba bagi perusahaan. Demikian pula kalau harganya sama dengan 100 ya. Yang untung penjual, divisi pembeli tidak untung tapi juga tidak rugi, tambahan laba bagi perusahaan 20.000 ya. Oke. Nah, ini juga ilustrasi lain ya. Bagaimana kalau harganya 92? Nah, tadi saya jelaskan ya, tapi penjelasan saya tadi kan contohnya 85. Tapi sama ini. Bagaimana kalau harganya 87? Maka saudara bisa melihat berapa tambahan keuntungan yang dimati oleh penjual dan pembeli. Tapi totalnya tetap 20.000 itu tambahan keuntungan bagi perusahaan. Ya, nah inilah mekanisme atau instrumen untuk mengatasi konflik interest, untuk mengatasi batalnya transaksi, untuk mengatasi dampak kerugian bagi perusahaan. Oke. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung juga ya. Satu itu sudah. Kemudian yang kedua juga sudah. Nah, kemudian yang ketiga. Produk yang ditransaksikan itu nanti kita singkat menjadi PJB, produk yang diperjualbelikan. Ya, disebut juga intermediary product. Bagi penjual ini produk final. Bagi pembeli ini merupakan bahan baku yang nanti harus diolah lagi menjadi produk final. Nah, sekarang
Bagaimana cara menentukan harga maksimum dan minimum bagi divisi penjual dan pembeli? Kita lihat ini untuk menentukan harga minimum ya. Kita mulai dari sini. Nah, di sini kita lihat kondisi yang pertama, apakah divisi penjual itu bekerja pada kapasitas penuh? Ingat ya, kapasitas penuh itu kalau dia punya kemampuan untuk membuat 100.000, ya dia membuat 100.000. Ya. Kalau dia punya kemampuan atau kemampuan produksi ya, mesin produksi, kemampuan membuat 100.000, dia hanya membuat 80, berarti dia idle capacity, tidak full kapasitas. Itu ya. Oke, kita lihat. Apakah divisi penjual bekerja pada full capacity? Ya. Kalau jawabannya ya, maka ini mengalir ke kanan. Kalau jawabannya tidak, ya, artinya dia punya kapasitas menganggur, maka harga minimum sama dengan biaya variabel. Ya. Kalau jawabannya ya, masih ada satu kondisi lagi yang dipertanyakan. Adakah biaya terhindarkan? Biaya terhindarkan itu begini. Kalau biasanya dia menjual keluar, dia harus mengeluarkan biaya pengiriman, gitu ya. Karena sekarang dia menjual ke divisi intern, maka dia tidak perlu mengeluarkan biaya pengiriman. Nah, itulah yang disebut dengan biaya terhindarkan. Nah, kalau jawabannya ya, ini ya-nya mestinya di sini ya. Kalau jawabannya ya, maka harga minimum sama dengan harga pasar dikurangi biaya terhindarkan. Kalau jawabannya tidak, maka harga minimum sama dengan harga pasar. Nah, ini yang kita gunakan sebagai pedoman. Kemudian bagaimana cara penentuan harga maksimum? Sama seperti tadi, apakah divisi pembeli bekerja dalam kapasitas penuh? Kalau iya, maka harga maksimum sama dengan harga pasar. Kalau tidak, berarti ada kapasitas yang menganggur. Kapasitas yang menganggur ini nanti akan dimanfaatkan untuk menerima pesanan khusus. Sekarang kita lihat, apakah harga pesanan khusus lebih besar dari tambahan biaya? Kalau jawabannya iya, yang ini ya di sini, maka harga maksimum sama dengan harga pasar. Kalau tidak, artinya harga pesanan khusus lebih kecil dari tambahan biaya, maka harga maksimum adalah harga ya pesanan khusus dikurangi tambahan biaya selain harga beli produk dari divisi penjual yang tadi kita sebut dengan PJB, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ilustrasi yang pertama. Misalnya PT Banyumas memiliki dua divisi, yaitu suku cadang sebagai penjual, divisi motor sebagai pembeli. Divisi suku cadang menjual komponen ke pasar dengan harga per unit 160 dan saat ini bekerja pada kapasitas penuh. Ya. Untuk membuat komponen ini, divisi penjual mengeluarkan biaya 100.000. Ya. Divisi motor, ya, karena saat ini beroperasi pada kapasitas 10%, berarti dia menganggur ya. Menerima pesanan khusus untuk membuat produk 100 unit dan harga yang diminta pemesan 600.000. Nah, informasi biaya produksi per unit di divisi motor ini ya. Ada bahan baku, ada komponen. Nah, komponen ini yang dibeli dari divisi suku cadang itu. Tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap. Totalnya 620. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang harus jawab. Berapa harga minimum? Berapa harga maksimum? Berapa harga transfer yang terjadi? Berapa laba bagi divisi penjual? Berapa laba bagi divisi pembeli? Berapa laba bagi perusahaan? Ya. Kemudian berdasarkan jawaban pada butir 1 dan 2, haruskah transaksi intern terjadi? Nah, harga minimum itu sama dengan harga pasar. Mengapa? Berdasarkan flowchart tadi, ya, karena penjual bekerja pada kapasitas penuh dan tidak ada biaya terhindarkan,
maka harga minimum sama dengan harga pasar, yaitu 160.000. Ya. Nanti bisa dicek ya di slide 13 pada flowchart. Kemudian harga transfer maksimum bagi divisi pembeli juga 160. Mengapa? Ya. Kita lihat di sini. Divisi pembeli tidak bekerja pada kapasitas penuh 70%. Tapi divisi ini menerima pesanan khusus dengan harga 600. Harga pesanan khusus 600.000 lebih besar dari tambahan biaya. Sesuai flowchart 14 di slide 14, maka harga transfer maksimum sama dengan harga pasar. Nah, tambahan biaya yang 420 ini ya kita perhitungkan karena biaya tetap tidak dimasukkan. Mengapa? Karena dalam kondisi kapasitas menganggur, biaya tetap itu tidak relevan. Ya, nanti saudara kalau mempelajari ini, baca juga penjelasan ini. Nah, berapa harga transfer yang terjadi? Karena harga minimum sama dengan harga maksimum, maka harga transfernya ya 160 ya. Tambahan laba bagi divisi penjual, 0. Tambahan laba bagi divisi pembeli, 0. Tambahan laba bagi perusahaan juga 0. Berdasarkan jawaban pada butir 1 dan 2, haruskah transaksi intern terjadi? Ya, harus terjadi. Jika sudah, alasannya ini ya, jika sudah diketahui harga maksimum dan minimum, maka harga intern harus terjadi. Ya. Oke. Karena harga maksimum dan minimum sama, dan sekaligus sama dengan harga pasar, maka harga transfer ini disebut dengan harga transfer berbasis pasar atau market-based transfer price. Oke, ilustrasi 2. Misalnya sebuah perusahaan memiliki dua divisi, A sebagai penjual, B pembeli. A bekerja pada kapasitas penuh, ya, dan juga menjual ke pasar. Kemudian divisi A, jika divisi A tidak menjual komponen ke pasar, maka divisi ini dapat menghemat biaya distribusi atau pengiriman 40.000. Nah, 40.000 itu di flowchart tadi kita sebut dengan biaya terhindarkan. Nah, kemudian ini data di dua divisi ya. Unit terjual per hari, ya, A dan B sekian. Kemudian data harga, ya, data harga jual, biaya produksi variabel, biaya pengiriman variabel, biaya tetap per tahun sekian. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya sama seperti tadi, ada 7 ya. Harga minimum, maksimum, dan seterusnya. Kita lihat. Harga transfer minimum itu sama dengan harga pasar dikurangi biaya terhindarkan. Yaitu 440 dikurangi 40, sama dengan 400. Penjelasannya ini. Ya. Harga transfer minimum adalah harga bagi divisi penjual. Divisi penjual bekerja pada kapasitas penuh. Ada biaya terhindarkan. Jadi ada penghematan biaya pengiriman 40. Sesuai flowchart pada slide 13, maka harga transfer minimum sama dengan harga pasar dikurangi biaya terhindarkan. Ya. Oke. Harga maksimum sama dengan harga pasar sama dengan 440.000. Penjelasannya ya. Divisi pembeli bekerja pada kapasitas penuh. Kok bisa menyimpulkan ini? Nah, itu begini. Jika di soal tidak ada keterangan apapun tentang kapasitas, maka kita asumsikan divisi ini bekerja pada kapasitas penuh. Sesuai dengan flowchart pada slide 14, jika harga transfer maksimum maka harga transfer maksimum dalam kondisi ini ya, karena kapasitas penuh, maka harga transfer maksimum sama dengan harga pasar. Nah, berapa harga transfer yang terjadi? Nah, karena sekarang sudah ada maksimum minimum, ya, kedua manajer divisi melakukan negosiasi. Dalam negosiasi tersebut, pihak yang lebih diuntungkan itu adalah pihak yang pintar atau pandai berkomunikasi, ya, berdiplomasi, berembuk gitu ya, serta manajer yang memiliki informasi lebih banyak.
Nah, singkat cerita, setelah melakukan negosiasi, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan harga transfer intern sebesar 422.000. Nah, jadi inilah yang disebut dengan harga transfer yang dinegosiasi. Tambahan laba bagi penjual, ya, rumusnya ini, harga transfer dikurangi harga minimum sama dengan 22. Tambahan laba bagi divisi pembeli, harga maksimum dikurangi harga transfer sama dengan 18. Tambahan laba bagi perusahaan, ya keduanya dijumlahkan, 22 tambah 18, atau harga maksimum minus harga minimum, sama dengan 40.000. Ya. Haruskah transaksi terjadi? Ya harus. Ya. Kenapa harus? Jawabannya sebenarnya sama seperti tadi ya. Jika sudah ada harga maksimum dan minimum, ya harus terjadi. Kalau tidak, perusahaan yang menderita rugi. Ya. Divisi pembeli harus mengeluarkan uang 440 untuk memperoleh barang dari luar, berarti 18.000 itu dinikmati oleh orang luar. Ya. Divisi menjual produknya ke pasar, harus mengeluarkan biaya distribusi 40. Ya, berarti kehilangan uang 40. Ya, oke. Ilustrasi yang ketiga. Ya. Ilustrasi yang ketiga, misalnya dua divisi melakukan transaksi, A sebagai penjual, C sebagai pembeli. Kedua divisi sama-sama memiliki kapasitas menganggur. Biaya produksi di divisi A 3.000. Nah, sekarang yang divisi pembeli ya, C. Karena menganggur, C ini memperoleh pesanan khusus untuk membuat produk 250.000 unit dan harga yang diminta 17.000 per unit. Biasanya divisi ini memperoleh komponen dari luar dengan harga 8.000 per unit. Biaya produksi variabel di divisi pembeli di luar komponen ya adalah 12.000. Nah, pertanyaannya sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi. Harga transfer minimum adalah sama dengan biaya produksi variabel yaitu 3.000. Ini penjelasannya ya. Karena divisi penjual tidak bekerja pada kapasitas penuh, sesuai flowchart 13, maka harga transfer minimum sama dengan biaya produksi variabel. Harga maksimum sama dengan 17.000 kurangi 12.000 sama dengan 5.000. Angka apa itu? 17.000 itu adalah harga pesanan khusus, 12.000 adalah tambahan biaya produksi untuk membuat pesanan khusus selain harga PJB, selain harga komponen. Ya. Oke. Sesuai dengan flowchart pada slide 14, maka harga transfer maksimum sama dengan harga pesanan khusus dikurangi tambahan biaya selain PJB. Berapa harga transfer yang terjadi? Nah, sama seperti tadi. Setelah melakukan negosiasi, ternyata kedua pihak menyepakati harga transfer 4.000. Tambahan laba bagi divisi penjual dengan rumus yang sama, kita peroleh angka 1.000. Tambahan laba bagi divisi pembeli dengan rumus yang sama seperti tadi, kita peroleh angka 1.000. Tambahan laba bagi perusahaan, ya sama seperti tadi, maksimum kurangi minimum atau tambahan laba bagi penjual dan pembeli dijumlahkan, yaitu 2.000. Nah, kalau pertanyaannya yang 7 seperti tadi, berapa harga, ya, haruskah transaksi intern ini terjadi? Ya harus, ya, alasannya sama. Ya, silakan lihat penjelasannya ya, tidak perlu saya elaborasi. Oke, ini penjelasan tambahan tadi. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi yang keempat. Ya. Misalnya divisi A pada sebuah perusahaan menghasilkan komponen yang dijual secara intern dan ekstern. Informasi yang berhubungan dengan biaya produksi dan penjualan ini. Harga jual, biaya variabel, biaya tetap, kapasitas. Untuk tahun mendatang, divisi ini mengharapkan bisa menjual produk 8.000
Nah, dia punya kapasitas 10.000 tapi hanya memproduksi 8.000, berarti divisi penjual punya kapasitas menganggur. Ya, sehingga dari sini saudara sudah bisa membayangkan. Berarti harga minimum bagi penjual kalau ada kapasitas menganggur sama dengan biaya variabel. Ya, sama dengan biaya variabel. Nah, belum ditanya sudah bisa menjawab gitu ya. Oke. Divisi B sebagai pembeli merencanakan membeli 2.000 unit komponen di pasar eksternal dengan harga 2.000. Dengan harga 80.000. Tuan Arya, manajer divisi A, membujuk manajer divisi B untuk membeli komponen secara intern dengan harga 70.000. Ya. Nah, kita lihat ya. Mengapa Tuan Arya ini membujuk Tuan Benny? Ya, supaya kapasitas menganggur 2.000 ini bisa tertutup. Ya, dia menambah produksi 2.000 untuk dijual ke divisi B. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa harga transfer minimum bagi divisi A? Berapa harga transfer minimum bagi divisi B? Ya, tambahan laba bagi divisi A, tambahan laba bagi divisi B, tambahan laba atau rugi bagi perusahaan. Lalu pertanyaan yang menarik 6 dan 7 yang tadi belum ada ya. Jika divisi B memperoleh informasi bahwa sebenarnya divisi A memiliki idle capacity, bersiapkah divisi membeli komponen dengan harga 70.000? Berikan alasannya. Nomor 7, berdasarkan informasi pada butir 6, jika divisi B menawar, ya, dia ditawarin 70.000 tapi dia menawar dengan 60.000, apakah A sepakat? Ya. Nomor 6 dan 7 ini sebenarnya logika sederhana. Ya, logika sederhana. Saudara pasti bisa. Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam ini, sebenarnya nanti kalau di ujian, saudara tidak butuh waktu banyak. Mungkin paling banyak 10 menit sudah, atau 15 menit ya, saudara sudah bisa menjawab secara baik. Oke. Kita lihat satu persatu. Harga transfer minimum sama dengan biaya produksi variabel. Tadi sudah ya. Karena divisi penjual itu punya kapasitas menganggur, maka harga minimumnya sama dengan biaya variabel 50.000 sesuai dengan slide 13 tadi. Harga maksimum sama dengan harga pasar. Ya. Mengapa? Divisi pembeli bekerja pada kapasitas penuh. Kok tahu? Ya seperti tadi ya. Jika di soal tidak ada keterangan apapun tentang kapasitas, kita asumsikan dia bekerja pada kapasitas penuh. Sebagai tambahan ya, mengapa kok semudah itu berasumsi? Begini ya. Dalam norma umum, kalau sesuatu itu terjadi secara normal, pasti tidak ada keterangan apa-apa. Tapi kalau ada penyimpangan, pasti ada keterangan. Misalnya, kalau saudara masuk kuliah, ya mahasiswa itu memang kewajibannya kuliah kan, maka tidak perlu ada keterangan apa-apa. Tapi kalau saudara tidak masuk, maka harus ada keterangan. Misalnya, saudara WA ke saya, Pak, maaf saya nggak bisa masuk karena saya agak tidak sehat, atau saya ada kepentingan. Itu. Jadi kapasitas penuh itu kondisi yang normal. Maka tidak perlu ada keterangan. Tapi kalau kapasitas menganggur, itu kondisi tidak normal, merugikan. Maka harus ada keterangan. Itu ya latar belakangnya mengapa kita berasumsi seperti ini. Ini bukan berarti memudahkan situasi, tapi tidak. Kita mengacu pada kondisi yang lazim terjadi. Gitu ya. Sehingga nanti kalau saudara menjelaskan ke orang lain itu saudara menggunakan analogi seperti yang tadi saya berikan itu. Dalam kondisi yang normal ya tidak perlu ada penjelasan apa-apa, ya. Tapi kalau kondisinya menyimpang, ya perlu ada keterangan. Oke ya, clear. Sekarang kita teruskan. Tambahan laba bagi divisi A, divisi B dan perusahaan yang hitungnya seperti tadi ya.
maksimum minimum sudah diketahui, maka dengan mudah saudara bisa menghitung laba bagi masing-masing divisi, ya penjual, pembeli, dan juga total. Nah, sekarang pertanyaan nomor 6 ini. Tadi kan divisi A itu punya kapasitas menganggur. Berarti harga minimumnya sama dengan biaya variabel. Nah, ternyata pembeli ini tahu bahwa divisi A ini punya kapasitas menganggur. Dan dia tahu bahwa harga minimumnya 50.000. Maka ketika dia ditawari 80.000, ya, dia nawar, mbok jangan 80, 70.000 saja. Nah, kira-kira divisi A bersedia atau tidak? Ya. Oke, sebentar. Oh, ini kebalik ya. Kalau yang baru saya omongkan itu yang divisi yang nomor 7. Sekarang yang ini dulu. Bersediakah divisi B ditawari untuk membeli komponen dengan harga 70? Nah, jawabannya bersedia. Mengapa? Divisi B ini kan biasanya membeli komponen keluar 80.000 ya. Artinya dia punya uang 80.000. Dia punya uang 80.000, kemudian ditawari untuk membeli barang yang dia butuhkan dengan harga 70.000. Ya, jawabannya bersedia. Alasannya apa? Dengan harga 70.000, divisi B bisa menghemat 10.000 atau dengan kata lain memperoleh tambahan laba 10.000. Ya. Nah, sekarang kalau dibalik. Tadi kan divisi B ditawari 70.000 ya. Lalu dia nawar 60.000. Boleh nggak kalau saya membelinya 60.000? Nah, divisi A tentu saja sepakat. Karena apa? Dia kan harga minimumnya 50.000. Lalu ketika menjual ke B, B mengatakan 60.000. Ya, mau atau tidak? Jawabannya mau, karena dengan 60.000, divisi A masih memperoleh tambahan laba 10.000. Nah, jadi yang 6 dan 7 ini sebenarnya logika sederhana ya. Logika sederhana. Kalau yang 6 ini, B punya uang 80.000, ditawari barang yang dia butuhkan 70.000, nah sisa kan uangnya, maka dia memperoleh penghematan atau tambahan laba 10.000. Kemudian kalau 7 ini, A biaya variabelnya atau harga minimumnya 60. Pembeli divisi B minta harga 60, ya jelas bersedia gitu ya. Nanti kalau saudara ujian ada soal semacam ini, jangan hanya menjawab ya sepakat, ya setuju, tidak, ya, tapi harus ada alasannya. Karena alasannya juga tidak rumit ya. Baik, saya kira itu ya untuk materi terakhir.